Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang pagi hari ini datang dengan sukacita? Saya ulangi. Siapa yang pagi hari ini datang dengan masalah? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita semua yakin bahwa kita datang dengan membawa berlapis-lapis tumpuan masalah ya. Yang bawah belum selesai, atasnya lagi belum selesai, udah ketumpuk yang bawah lagi. Ketambahan lagi. Dan kita merasa bahwa itu berat, sangat berat. Tetapi yakin dan percaya bahwa pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Saya mau mengajak sekali lagi. Saya tidak bosan-bosan untuk mengajak Bapak Ibu untuk kita sepakat untuk hal ini. Kita katakan pada jiwa kita, hai jiwaku, hai jiwaku, bersukacitalah. Hai jiwaku, bersukacitalah. Amin. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami boleh berpengharapan kepadamu, karena kami teramat yakin masa depan kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. God.
aman di dalam tangan-Mu. Yes. Kami boleh memuji-Mu Yesus, menyembah-Mu. Biarlah setiap kami boleh menaikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Pengharapanku hanya di dalam-Mu. Kami percaya, kami aman bersama-Mu. Kau pegang hidup, Kau pegang hidupku selalu. Percaya Kau pengharapan bagi kami dan tak pernah gagal, dan tak pernah gagal rencana Tuhan. Masa depanku berharap dengan-Mu Tuhan, kami berharap pada-Mu Yesus. Tak pernah gagal rencana-Mu, tangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, tangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku
percaya, yes, kami percaya kami aman di dalam-Mu Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, pengharapanku, pengharapanku. Terima kasih Yesus, Kau adalah pengharapan bagi setiap kami. Dan biarlah dalam pengharapan-Mu kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji kebesaran-Mu. Karena Engkau Allah yang hidup, karena Engkau Allah yang telah bangkit. Di dalam nama-Mu kami mau memuji kebesaran-Mu. Amin. Masih ada sukacita? 2000 tahun yang lalu, ya nggak tepat hari ini banget juga sih. Tapi kita yakin dan percaya melalui Alkitab bahwa Tuhan telah bangkit bagi kita. Saya sedikit mau bercerita. Kemarin saya pernah berpikir, dalam pikiran saya itu, kalau misalnya Tuhan mati disalib, it's okay, nggak ada masalah. Tapi saya kok teramat aneh ketika Tuhan di hari yang ketiga, Tuhan tidak bangkit. Kita tidak diselamatkan loh. Yakin dan percaya kita tidak diselamatkan. Dan yakin percaya ketika Tuhan telah bangkit, kita sudah diselamatkan. Ada amin? Ada sukacita? Mari kita boleh memuji dengan tepuk tangan yang meriah. Anak Allah, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Dia apa? Menyembuhkan, Menyucikan. menyucikan, Dia rela mati. bahkan mati. Tebus dosa siapa? Tebus dosa. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita joget bersama. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. kita sepakat Tuhan hidup. Dia hidup.
Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita telah dibebaskan, amin. Yang percaya sudah dibebaskan boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba Allah. Kami mau bersuka cita karena-Mu ya Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama kita katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin, kita lebih dari pemenang, amin. Jemaat saja katakan kuasa maut telah dipatahkan, kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang. Katakan, saya jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Pimpinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil mengangkat tangan kita katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
Tuhan. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus Tuhan. Ibu Ati akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak ini supaya mereka dapat bertumbuh dengan sehat. Kiranya menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau Bapa. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak ini akan beribadah Tuhan. Engkau memberkati guru-guru yang ada Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati anak ini sesuai dengan rencana-Mu Bapa untuk masa depan mereka. Memberkati kedua orang tuanya Tuhan, memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berbakti untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih Bapa kepada setiap kita anak-anaknya. Kita telah diselamatkan, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Terima kasih ya Tuhan, terlalu besar kasih-Mu untuk setiap kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, telah kami lihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
bangkit berdiri kita katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, Kau berikan bagi kami terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup, terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih. Darah-Mu sucikan kami, salib-Mu hapuskan dosa kami. Kami bersyukur. Ikini amore nalama-lama sikini amore. Kau yang melayakkan kami menghampiri-Mu. Karena kasih karunia kami diselamatkan. Bukan kekuatan kami, bukan perbuatan kami, tapi anugerah yang besar nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu melimpah nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini arana lama sikini arana lama Kau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan. Syarana lama Engkau saja yang ditinggikan, Raja di atas segala raja. Kau bertahta selamanya. Ramarana lama sikini arana lama. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Syarana lama rena lama rana lama lama. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Kami bersyukur. Kami naikkan pujian, pengagungan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau berkuasa, Engkau Raja yang berdaulat, bertahta selamanya. Kuasa-Mu bekerja di tengah kami pagi ini. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kau mengerjakan perkara yang ajaib melawat setiap hati kami. Jesus. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah ya Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Kami syukuri, kami terima. Lewat firman-Mu berkarya, nyatakanlah isi hati-Mu supaya kami boleh melakukannya dan hidup kami
berkemenangan di dalam Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu bekerja, membangkitkan roh kami, jiwa kami, untuk kami mengalami perkara yang dahsyat di dalam Tuhan. Kami tahu ada persoalan, ada pergumulan, tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita pagi hari ini bersama-sama merayakan Paskah. Sebab kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Paskah, Pesak, ya. Dalam bahasa Yunani ditulis di perjanjian baru itu Paskah, yang artinya dilewatkan. Dilewatkan dari apa? Dari maut. Sebab ketika bangsa Israel berada di perbudakan di Mesir dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menyatakan kuasanya atas Israel, bahkan atas bangsa Mesir. Dengan apa? Dengan dia menghukum kekerasan kepala hati Raja Firaun. Jadi Raja Firaun itu betul-betul keras tengkuk. Sekalipun diberi hukuman, peringatan dengan tulah-tulah yang ada, dia tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Ada berapa tulah itu yang kalau kita sudah baca dan dengar? Ada 10 tulah. Tulah yang pertama tetap tegar tengkuk Firaun. Ya. Kalau kita bicara soal tegar tengkuk itu tidak hanya Firaun. Orang yang belum percaya, yang mengeraskan hatinya juga bisa tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kita pegang tengkuk kita masing-masing, coba. Keras gak? Tengkuk itu bukan bicara soal fisik, tapi soal sikap hati yang keras. Dan Firaun memiliki itu, hatinya keras, tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia menahannya karena dia tahu bahwa bangsa Israel bisa diperbudak dengan semaunya. Tetapi pertolongan Tuhan dinyatakan dengan perantaraan Musa. Dia menyatakan kuasanya lewat tulah itu. Dan akhirnya di tulah yang ke-10 dikatakan anak sulung mati. Anak sulung manusia sampai hewan-hewannya. Hewan itu macam-macam, ada kucing, ada, nggak usah disebutkan. Kalau manusia jelas ya. Ada ayam yang sulung, iya. Lewat. Tapi berbeda dengan wilayah Goshen, tempat Israel tinggal. Karena apa? Ada domba, anak domba yang disembelih dan darahnya dioleskan di mana? Di atas ambang dan di tiang pintu. Kalau tiang pintu itu kita punya pintu rumah kita, ya, atau langsung berobos, ya. Itu ada tiangnya. Tiangnya kiri kanan kan tiang dioleskan. Atas ambang itu berarti di atas yang pintu kan seperti ini, garis, 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 ya, tiang, tiang, tiang. Ambang atas di sini berarti dioleskan atas kiri kanan. Kalau kita tarik itu apa itu? Darah itu wujudnya seperti apa? Kalau kiri kanan ditarik kan horizontal. Yang atas darahnya kan diusapkan vertikal, turun. Salib. Ya. Salib melewatkan dari maut. Bangsa Israel di perjanjian lama tahu salibnya membebaskan, amin. Salibnya menebus. Itu sebabnya kalau kita bicara soal perayaan di orang Ibrani itu dalam Imamat ada Paskah, ada 7 minggu, ada pondok daun. Kalau 7 minggu itu perjanjian baru istilahnya Pentakosta. 7 minggu, 7 hari kali 7, 49 tambah 1, 50. Ini hitung-hitungan ya. Yang matematika cepet deh.
saya itu hitung-hitungan pakai kalkulator lebih cepat yang hitung pakai apa? Secara abstrak, secara gamblang begitu. Yuk dihitung. Saya hitung. Kok sudah hitungannya sudah jadi. Hitung kalkulator baru nyalakan. Ada orang-orang seperti itu, cepat ngitung ya. Iya. Apalagi kalau wanita ya, ngitung cepat. Buka, nggak pernah salah kalau ngitung itu ya. Kalau kurang protes, kalau kebanyakan diem aja. Iya, ini contoh aja. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Paskah itu dimulai. Jadi ada hal yang menarik dari bukti kebangkitan Yesus. Apa itu? Dalam perjanjian lama, Paskah selalu diperingati oleh orang Israel sebagai wujud bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka merayakan Paskah setiap Sabat, setiap hari Sabtu. Tapi perhatikan baik-baik, ketika Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, sebagai peringatan mingguan Yesus telah bangkit, berubah. Tradisi liturgi ibadah Yahudi yang seharusnya hari Sabtu, orang percaya mengubahkan karena Yesus bangkit, merubahnya dengan apa? Hari Minggu. Minggu hari pertama Yesus bangkit, hari Minggu. Makanya setiap hari Minggu itu sebenarnya ibadah raya, ibadah merayakan kebangkitan Yesus. Amin. Setiap minggu. Jadi kalau ke gereja letih, lemah lesu, ibadah raya, itu sedang merayakan kebangkitan Yesus. Pulang dari ibadah raya, sukacita. Amin. Rohnya menyala-nyala. Pulang dari gereja, tetangganya melihat dia. Apa lu lihat-lihat? Rohnya menyala. Tapi menyala yang salah, harus benar. Iya, itu sebabnya kita perlu mengerti. Setiap minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Yang malas bangkit jadi rajin, amin. Yang marah-marah jadi ramah. Itu perubahan yang terjadi karena perayaan kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengerti setiap minggu, bahkan setiap hari. Kalau kita melihat arti Paskah sebenarnya, Tuhan menang atas maut dan Tuhan Yesus telah membebaskan dari setiap dosa. Itulah Paskah. Jadi menang atas maut, karena maut sudah dikalahkan oleh kebangkitannya. Menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan. Oke? Sepertinya judulnya bukan itu ya. Ya, ini dia. Puji Tuhan. Pengharapan Paskah. Jadi Paskah itu memberikan harapan. Manusia tidak bisa memberikan harapan. Bisa tapi tidak sejati. Bahkan berharap pada manusia itu seperti kita menantikan janji-janji palsu. Pernah berharap manusia, lambaikan tangan. Yang pernah ngarep manusia, mbok disilai sithik. Nah, ini istilahnya agak apa global ya. Tetapi kita tahu pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Puji Tuhan. Sebab pada sebuah penelitian begini mengatakan manusia itu bisa bertahan hidup dengan tidak makan selama 40 hari. Karena memang sengaja bersemedi, menyepi begitu bisa bertahan. Bahkan Musa pun bisa bertahan 40 hari tidak makan. Tapi bisa nggak bertahan tidak minum? Bisa 3 hari tapi nggak 40 hari. Jadi ada di sini yang bisa menahan lapar 4 hari, lambaikan tangan. Ini loh, kaum pria ini bapak-bapak.
4 jam nggak makan rasanya tuh seperti itu, begitu berbeban berat. Terlambat makan 4 jam rasanya itu dunia runtuh. Jadi kalau ibu-ibu kalau pengen bicara sejahtera dengan suaminya, jangan diajak bicara dulu. Diberi makan dulu, ya. Atau dalam bahasa peternakan, dipakani dulu. Baru nyambung nanti, connect. Ya. Tapi ada orang yang bisa bertahan 40 hari tidak makan, 3 hari tidak minum, bahkan bisa 8 menit menahan nafas tanpa udara. Coba kita praktek 8 menit. 8 menit saja Bapak. 8 detik, coba tahan nafas, tarik nafas dulu, tarik. Tahan 8 hitungan. Sanggup? Tapi ada orang yang sanggup 8 menit menahan nafas. Tapi hanya sanggup bertahan, katanya hanya sanggup bertahan 1 detik tanpa pengharapan. Kenapa bisa Bapak Ibu saudara datang di tempat ini? Karena punya pengharapan di dalam Yesus, dan Paskah memberikan kita harapan. Amin Bapak Ibu? Iya. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah pada Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau ayat untuk manusia, berharap pada manusia adalah ayatnya demikian, kalimatnya, ngarep lu, lah itu ayat berharap pada manusia itu begitu. Roma 8, ya. Next. Roma pasal yang ke-8 ayat 31-39 saya bacakan. Ini saya termasuk ngetes pandangan saya. Bapak Ibu tulisannya kelihatan? Saya juga melihat, tapi kecil banget, tapi saya akan mencobanya. Karena saya dulu pernah mencoba untuk memakai kacamata dengan datang ke optik gitu. Saya disuruh baca huruf-huruf dari besar sampai kecil. Saya baca semuanya, huruf itu, besar kecil, terbaca. Penjualnya, Mas ngapain pakai kacamata? Kebaca semua, kurang kerjaan ya Mas. Tapi saya mau mencobanya, siapa tahu ada pengurangan pandangan karena usia sudah berlanjut. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, yang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau kuasa-kuasa ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Luar biasa, ternyata masih kelihatan itu tulisannya. Sekalipun kadang agak kabur begitu ya. Itulah manusia kita. Sebab manusia itu lahiriah menurun, tetapi pesan firman Tuhan, manusia batiniah kita harus bertumbuh. Manusia roh, iman kita harus bertumbuh. Jangan sampai kita ini manusia batiniah kita ini memang merosot, makin tua
Tapi seringkali manusia rohaninya makin mengecil. Pernah nggak orang kita ini yang sudah termasuk usia dewasa itu, kadang sifat kita masih seperti anak-anak, ya. Masih bisa tersinggung. Itu tersinggung sifat anak-anak. Di sini nggak ada yang pernah tersinggung, lambaikan tangan yang pernah tersinggung. Itu sebenarnya bawaan sifat anak-anak, tersinggung begitu, kecewa begitu. Tetapi di dalam Tuhan kita semakin bertumbuh di dalam iman. Ada 3 pengharapan dalam kebangkitan Yesus. Apa itu pengharapannya? 1, pengharapan untuk hidup. Sebab Kristus telah mengalahkan kuasa kematian dan memberikan kita pengharapan yang baru. Setiap orang yang belum mengenal Kristus itu takut mati. Tetapi kita di dalam Yesus, kita berani mati dan juga berani hidup. Ya. Sebab itu kita perlu mengerti, kehidupan orang percaya memiliki pengharapan di dalam Yesus karena Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Artinya kita tidak sebatas hanya hidup ya. Ada istilah mengatakan, biarlah dia tetap hidup walaupun tidak berguna. Jangan. Di dalam Yesus kita memiliki pengharapan untuk hidup. Hidup apa? Hidup yang lebih hidup. Hidup yang berkualitas. Hidup yang menghasilkan buah. Seperti Rasul Paulus katakan. Jadi hidup di dalam Kristus itu berbeda dengan kehidupan yang di dunia. Sebab orang dunia yang menjalani kehidupan hanya sekedar untuk mengisi waktu yang luang sebelum dia dipanggil. Ya daripada nganggur. Ya daripada nggak ada kerjaan. Tetapi hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang berbuah, yang menjadi berkat, yang benar-benar menyadari bahwa hidup ini sementara, tapi ada kehidupan di balik kematian nanti, ada hidup yang lebih kekal lagi. Makanya setiap orang percaya mengerjakan kehidupan ini pasti dengan sesuatu yang penting. Menjalani hidup ini mengerjakan sesuatu yang berguna, karena dia tahu kehidupannya, hal-hal yang dikatakan, hal-hal yang dikerjakannya itu akan dinilai sebagai upah di kehidupan kekal nanti. Amin. Sebab itu kalau kita perhatikan anak-anak yang ujian menghadap, dia akan mengerjakan sebaik mungkin, menjawab dengan soal-soal dengan benar, baik dan benar. Karena apa? Akan mendapat nilai. Demikian juga kehidupan kita. Bukan kita berbuat baik supaya dapat selamat, tidak. Kita berbuat baik, melakukan kehidupan yang berkualitas, yang berguna, mengerjakan yang penting supaya apa? Supaya upah kita di surga jelas. Ya. Jadi saya pasti yakinkan bahwa semua kita di tempat ini yang percaya Yesus masuk surga, amin. Ya. Dan saya pastikan masuknya jangan sekarang. Ya. Banyak orang yang berkata aku ingin masuk surga, disuruh masuk duluan tapi kok nggak mau, nyuruh orang lain duluan, jenengan rien. Tapi pengennya masuk. Perhatikan, kita belajar untuk hidup. Jadi setiap yang kita lakukan di dunia ini ada catatannya. Buku kehidupan mencatat. Saya seringkali mendapat email dari Google, riwayat perjalanan Anda. Bulan lalu tiba-tiba dia Google ya, Om Google email ke saya, Anda sedang berada di Pecel Madia. Loh, dia kok tahu? Saya nggak ngomong-ngomong. Internet aja tahu perjalanan hidup kita, apalagi Tuhan. Amin. Mencatat sedetail mungkin. Ya. Tidak ada satu pun yang saya beritahu, tapi HP sudah tahu duluan di mana saya berada. Riwayat perjalanan Anda paling jauh, akhir bulan Maret. Kemana? Ke Jogja. Loh, dia tahu. Tiba-tiba ada tulisan Muntilan. Loh. Kok dia tahu saya berhenti di Muntilan ya? Padahal saya berhenti nggak lapor. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Entah itu baik, entah itu jahat, di hadapan Tuhan terbuka. Amin. Di hadapan HP aja terbuka, apalagi di hadapan Tuhan. Jadi kalau istri saya pengen tahu
riwayat perjalanan saya bisa ngecek di HP. Ya. Mampir di rumah siapa itu? Bapak Sandi. Loh, kenapa urusannya? Ternyata urusan Kampung Tengah. Ini contoh aja. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita melangkah, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dalam hidup kita, Tuhan tahu. Seperti pujian yang dinaikkan oleh Bapak Nanang. Saat menangis Tuhan tahu. Saat apa lagi? Saat tertawa, saat berduka cita, saat bersuka cita, saat gembira, saat banyak masalah, Tuhan yang tahu keadaan kita. Amin. Sehingga hidup kita sangat berharap, percaya bahwa kuasa kebangkitannya akan menjamin hidup kita untuk kita jalani dengan kemenangan. Amin. Apapun masalah kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, ingat, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Jangan pernah ngarep manusia, karena manusia itu menurut kata Pak Wanti yang memulai tapi yang mengakhiri, yang berjanji, yang mengingkari. Betul ya Pak Wanti ya lagunya? Ya. Kita berharap pada Tuhan dan pasti janjinya digenapi pada waktu yang tepat. Amin. Pada waktu yang terbaik. Sebab di luar Kristus seluruh usaha yang kita lakukan sifatnya mengulur waktu saja, ngisi waktu senggang. Di luar Kristus tidak ada pengharapan sejati yang kita dapatkan. Itu sebabnya Paulus sadar, dia menyampaikan suratnya kepada jemaat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Jadi hidup untuk Kristus, amin, bukan untuk diri sendiri. Hidup memberi diri berbuah, dan mati untung. Kenapa? Karena mati itu adalah hanya sebuah waktu yang singkat untuk tutup mata dan buka mata. Pindah alamat di mana? Di Firdaus. Wah, asik kan? Di Firdaus kita akan ketemu dengan nanti aja ya, kapan-kapan aja ya, ketemu dengan Opa Wahyudi. Wah. Dan tentunya opa-opa yang lainnya ya. Jangan ketemu dengan Om, loh kok masih cepet. Opa saja supaya waktunya ya panjang ya. Iya. Supaya kita melihat bahwa ternyata janji Tuhan itu tidak pernah salah untuk setiap kita. Kalau kita hidup benar, berjalan dalam terang firman Tuhan, pengharapan hidup kita pasti di dalam Yesus ada masa depan, ada pengharapan. Amin. Haleluya. Jadi hidup ini lebih indah jika di dalam Yesus. Sekalipun kita menghadapi kesulitan dan masalah. Sebab seringkali nama itu tidak seindah kenyataan ya. Di sini semua punya arti nama yang baik ya. Ada Nathanael, ada Yohanes, ada Yonatan. Ada macam-macam nama Alkitab. Tapi biarlah kita menghidupi firman sesuai dengan nama itu, jangan hanya sekedar nama. Seperti ada seorang pendeta yang bercerita bahwa dia naik bis ya. Dari Tasikmalaya ke Jakarta, naik bis namanya PO Bahagia. Sebuah bis yang namanya PO Bahagia. Dia naik, ternyata mesinnya bermasalah. Dia diturunkan di tengah jalan untuk cari bis yang lain. Dia bergumam, namanya bis Bahagia nyusahin orang. Bapak Ibu Saudara, ini namanya baik tapi seringkali nyusahin orang enggak ya? Ngerepotin orang. Tapi kita ini harus punya nama sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian dia berhenti dan mendapat bis yang namanya PO Harum. Dia masuk, baunya minta ampun, breng breng brengseng. Namanya Harum. Jadi nama lain dari Ibu Kartini juga. Ibu kita Kartini, harum namanya ya. Itu nama lain dari Ibu kita Kartini. Kita mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan di dalam Kristus itu sangat indah. Amin. Sekalipun seringkali kita tidak memungkiri ada kesulitan, masalah, kesusahan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bikin kita hidup lebih hidup.
hidup yang bersemangat, hidup yang bergairah, hidup yang bersukacita, hidup yang membawa damai, yang menjadi berkat. Perkataannya membangun, tindakannya memberkati banyak orang, sehingga hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, yang lemah dikuatkan, amin. Bahkan yang mengalami lemah tubuh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Karena jujur semakin kita ini bertambah usia, kelemahannya makin banyak. Ya. Mudah sakit pinggang, sakit gigi, benar Bapak Ibu? Sakit kepala, ya. Sakit kepala itu disebabkan banyak hal memang Bapak Ibu ya. Bukan sekedar karena faktor usia, tapi faktor lingkungan juga ya. Kalau kita melihat janji pernikahan itu ada dasarnya cincin, lalu ada artinya itu. Cincin melambangkan lingkaran yang tidak terputus, kasih yang tiada berujung. Ya. Bisa mengerti maksud saya? Kasih yang tiada berujung, kasih yang tanpa syarat, tak habis, terus menerus. Tapi ada itu pendapat, tapi ada pendapat lain. Cincin itu kan lingkaran, bisa diartikan kita mulai dari nol. Iya, seperti kalau kita ngisi bahan bakar mulai dari nol. Dan itu yang seringkali membuat pusing kepala. Iya, benar nggak? Kita mulai dari nol. Ya. Yuk kita belanja mulai dari nol. Maksudnya nggak ada saldo. Lihat saldo Anda kosong. Mohon jangan dilihat lagi, mesinnya bisa rusak. Ini contoh saja, nggak ada mesin ATM begitu, enggak, itu hanya milik saya, milik pribadi, mesinnya bisa rusak. Ya, itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini untuk kita menyadari bahwa hidup itu menjadi bermakna karena mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Amin. Ya, kurang lebih itu seringkali relatif. Ada orang punya kendaraan satu kurang, jadi dua. Punya dua kurang jadi tiga. Itu relatif. Tapi Tuhan mengerti hati kita. Amin. Jadi kita naik motor itu diberkati enggak? Naik sepeda diberkati enggak? Ada orang yang melihat orang naik motor, dia naik sepeda, loh kok enak ya naik motor tidak bernafas dengan ngos-ngosan ya. Tapi perhatikan, orang yang naik motor lihat orang naik mobil, loh kok enak ya, gak kehujanan. Kalau aku naik motor kata Pak Gembala apa? Panas gak kehujanan, hujan gak kepanasan. Naik motor, akhirnya naik mobil. Mobil saya kok agak lama ya. Jadi kalau jalan agak batuk, yang batuk mobilnya, orangnya sehat. Mobil yang lebih baru lagi. Dan lagi. Tiap tahun itu ada mobil yang keluaran baru. Ya. Dari warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Mobil sekarang itu warna kuning itu indah ya. Coba mobil tahun 90-an dicat kuning. Itu seperti kendaraan umum malah. Sekarang mobil sekarang dicat kuning mewah. Pernah ya tahu sedan gitu warna kuning. Coba mobil yang bentuknya agak sedikit mengotak begitu dicat kuning. Kita kan mungkin wah, dia kuning, saya kuning. Dicat. Di pinggir jalan di Ambarawa. Iya. Kepuasan manusia itu tidak akan pernah habis. Amin. Ya. Sebab itu kalau kita belajar puas di dalam Tuhan itu, apapun yang kita miliki semua itu dari Tuhan datangnya. Amin. Kalau kita bisa kita pergunakan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya pengharapan untuk mengasihi ini hal yang kedua. Pengharapan untuk mengasihi. Dunia ini semakin hari semakin kehilangan sumber kasih. Karena sumbernya Yesus, tapi kasihnya Tuhan diwujudkan dengan dia menjadi manusia di dalam Yesus. Itulah kasih yang sejati. Itu sebabnya pengharapan kasih itu dari Tuhan. Dunia mencoba menawarkan cinta, tetapi cinta yang ditawarkan adalah sifatnya apa? Sementara, manipulatif, tidak jujur, hanya sebatas
basa-basi atau sesuatu yang ada udang di balik batu, di balik martabak, di balik rempeyek, ya. Ada maksud tersembunyi. Seperti seorang pemuda ini mengharapkan kasih yang sejati. Karena dia mau cari jodoh, ya. Dia datang kepada orang pandai, ya. Lalu orang pandai itu memberi syarat, kamu harus makan buah, beberapa jenis buah yang langka, yang maksudnya jarang dimakan orang. Karena enggak tiap hari orang itu makan buah. Contoh buah durian, buah nangka. Akhirnya dia mencoba itu selama sebulan makan. Jadi sehat dia makan itu. Tapi belum menemukan cinta, dia protes. Loh Pak, saya kok makan itu belum mendapatkan cinta sejatiku. Orang pintar itu berkata, loh kamu makan apa? Ya itu durian dan nangka. Oh salah, maksud saya itu makan kulitnya. Ditipu oleh orang pintar itu. Seringkali kita mencari kasih sejati itu kepada manusia yang terbatas ini. Karena setiap kita ini punya batasan tertentu untuk bisa mengasihi. Di luar Yesus ya, ini ya. Aku mengasihi karena memang dia anak saya. Dia keluarga saya, bisa dengan kasih. Kasih persaudaraan, kasih hubungan darah. Tetapi kasihnya Yesus yang tanpa batas, itu bisa mempersatukan kita walaupun kita tidak sedarah. Termasuk di tempat ini, amin. Dalam persekutuan saudara seiman ini karena kasihnya Yesus yang mempersatukan kita. Hanya di dalam Yesus kita temukan kasih yang sejati, amin. Sebab itu sebenarnya bicara soal Paskah itu bicara soal kasih, pengampunan, ya. Saling mengasihi. Itu enggak mudah karena seringkali kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membenci kita? Kalau tanpa kasih Kristus, orang yang tidak kita sukai, kita bisa kasih selain hanya karena kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Masih bisa memikirkan orang-orang yang kita tidak sukai? Masih ada? Masih. Karena dalam hidup ini ada pilihan. Orang itu cocok atau tidak cocok dengan saya. Kita tidak bisa cocok dengan semua orang, atau lebih umumnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada orang yang tidak cocok dengan kita. Dan seringkali orang yang tidak suka itu, sekalipun orang itu baik pun dia tetap tidak sukai. Dia berbuat baik, orang itu pun tidak suka. Dia berbuat jahat, apalagi tambah tidak suka. Itu sebabnya dalam hidup ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita bisa mengasihi semua orang dengan kasihnya Yesus. Amin. Haleluya. Dalam keluarga kita saling mengasihi, dalam kehidupan bermasyarakat juga saling mengasihi. Amin. Ini ada Pak RT di mana? Lambaikan tangan. Dia sangat mengasihi warganya. Bapak Nanang adalah Bapak Ketua RT kita di lingkungan ini tentunya. Bukan kita nih, RT 4. Kalau di RT saya RT 5. Bukan Bapak Nanang. Tapi Bapak yang lain tentunya. Haleluya. MPDI, wah Pak RT saya MPDI. Tahu maksud saya ya? Jadi dia betul-betul taat mengerjakan agamanya. Dan dia memilih saya sebagai sekretarisnya. Luar biasa. Dan kita seringkali selalu bersama. Saya heran loh, ini kan sesuatu yang aneh secara keagamaan yang berbeda, tetapi kenapa bisa bersama? Itu karena apa? Karena kasih, begitu ya. Kasih itu bisa mempersatukan perbedaan. Amin. Termasuk suami dan istri. Tidak ada suami istri itu sama, makan hobinya sama, kelakuannya sama, selalu berbeda. Loh, saya cocok, itu bukan cocok. Saya sudah sering katakan dicocok-cocokkan ya. Tapi kenapa sampai hari ini bahagia? Karena apa? Karena kasihnya Tuhan. Amin. Cinta itu bukan otomatis, kebahagiaan itu diupayakan, bertumbuh. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya,
Kita ini kalau tidak berjalan dalam kasihnya Tuhan, cintanya nggak bertumbuh, nggak cocok terus, ya. Sebab tidak ada satupun di dunia ini yang sama persis, sekalipun anak kembar. Seperti Esau dan Yakub sama nggak? Sangat berbeda kelakuannya. Apalagi suami istri dengan latar belakang yang berbeda, itu sesuatu yang akan diupayakan berapa lama kita mencocokkan kehidupan berkeluarga itu. Selama kita hidup, ya, seumur hidup kita. Itu sebabnya seringkali ada cerita yang pernah mungkin saya ceritakan bagaimana seorang suami yang ditinggal istrinya lebih dulu dipanggil Tuhan, dia ingin masuk di liang lahat. Mama jangan tinggalkan aku ingin bersamamu selalu. Dia masuk liang lahat. Jangan Pak, itu hanya untuk orang yang sudah nggak ada. Ya. Bapak kan masih hidup, dicegah pendetanya. Beberapa bulan kemudian beliau menikah. Ya. Ditanya pendetanya, ya pendeta yang sama yang mencegah dia masuk liang lahat. Bagaimana Pak? Ingat liang lahat? Jawab, Bapak itu yang mau masuk liang lahat, lupakan yang telah lalu. Ya. Berlari pada tujuan. Ya, cinta itu terbatas oleh waktu, tapi cintanya Yesus kekal, amin. Oh haleluya. Jadi pasanganku itu yang terbaik menurut pasangannya. Ya. Seringkali kan orang itu kalau memuji istrinya cantik setinggi langit, ya. Gondal gandul di langit. Tuhan itu memang membuat seperti itu. Jadi pernah lihat dokar itu kuda kenapa ditutup matanya? Itu untuk suami sebenarnya, hanya lihat istrinya yang paling cantik. Ya. Enggak, tengok kanan kiri ya. Amin Bapak-bapak. Haleluya. Tapi hanya darah Yesus yang bisa menutup mata bapak-bapak ya. Untuk melihat istrinya yang paling cantik. Ya. Ya. Itu sebabnya kita belajar kasih Yesus yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Amin. Dengan keluarga kita, dengan komunitas kita, bergereja, keluarga, rohani kita, hanya kasih Yesus yang mempersatukan, amin. Yang bisa membuat kita bertahan itu begitu. Karena seringkali kita ini kalau tanpa kasih Yesus kita ini jengkel. Dengan orang itu rasanya pengen nampar begitu loh ya. Benar gak? Kalau jengkel gitu loh, orang menyapa gitu, apa Pak? Mau ditampar? Loh, ini karena hati ini sudah rusak dengan cinta dunia ini. Jadi bisa mengasihi kalau ada orang yang mengasihi. Nggak usah jauh-jauh, segereja aja belum tentu cocok dan akhirnya kita merasa kita tidak suka. Tapi di sini nggak ada, di gereja lain ya. Khususnya di daerah pesisir Wonogiri. Ya. Orang melihat gereja, saya kok banyak nggak cocok ya di sini. Pindah gereja, di sana kok ya nggak cocok ya. Kenapa ya gereja nggak ada yang sempurna? Ya karena ada kita. Loh, coba kita pergi, gereja itu sempurna loh ini. Enggak. Kita ini harus mau disempurnakan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik karena kasih Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya ini yang terakhir ini. Kalau yang terakhir rasanya ada kelegaan dalam hidup kita. Pengharapan untuk bersukacita. Pengharapan untuk bersukacita di tengah situasi yang serba sulit ini orang makin susah tersenyum loh. Coba WL akan memaksa orang untuk tersenyum, benar nggak? Senyum kiri kananmu. Hitungan ketiga mulai. Itu bukan dari hati, tapi nggak apa-apa sih untuk anu aja supaya bisa tersenyum ya. Senyum itu nggak usah diaba-aba atau diberitahu, itu keluar dari hati karena dari wajah itu mencerminkan cerminan hati. Ya. Amin. Senyum itu gratis loh, tapi sulit dilakukan karena apa?
Karena hatinya tidak bersukacita. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, kuasa kebangkitannya membangkitkan roh kita. Kita bisa bersukacita selalu, apapun keadaan kita. Amin. Haleluya. Bukan soal berapa uang yang kita punyai atau harta yang kita miliki. Bisa nggak uang banyak membuat kita senang? Saat itu, saat uangnya banyak. Tapi setelah uangnya nggak banyak, orang itu mencari kebahagiaan dengan cara macam-macam. Berwisata, kuliner, dan bisa saat itu. Apalagi kalau kita melihat humor di televisi, kita tertawa terbahak-bahak. Tapi setelah televisinya off, kita apakah masih tetap tertawa? Iya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya. Karena orang yang bersukacita itu sumbernya dimulai dari hati yang gembira. Amin. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya obat, ada obat yang lebih mujarab, hati gembira. Amin. Ya. Ya. Kalau mau Bapak Ibu mau minum obat, gembiralah dahulu. Itu obatnya enggak terpakai. Tapi tetap diminum loh ya, hanya formalitas. Tapi yang membuat sehat itu hati yang gembira. Jangan langsung pulang dari gereja ini, obat-obat yang sesuai resep dokter ini dibuang semua. Buang. Besok, loh suaraku ngik, ngok. Bukan, tapi dengan bijaksana. Tapi dimulai dengan hati yang gembira, amin Bapak Ibu. Apapun obatnya, hati yang gembira di atas segalanya, haleluya. Itu sebabnya bersukacita selalu. Hai istri-istri, buatlah suamimu gembira. Maka dia akan sehat, awet, dan tahan lama. Ya. Iya. Kegembiraan itu bisa mempertahankan wajah kita untuk tetap awet muda. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan siapapun kiri kanan kita bisa menebak umurnya enggak? Bisa ya Bapak Ibu? Usia saya berapa? Coba sebut dengan kata. Ya, hampir kepala 5. Bapak Ibu sudah percaya enggak kalau saya hampir kepala 5? Percaya, memang wis tua. Ya. Tapi bukan soal usianya. Tapi hati yang gembira itu membuat wajah berseri-seri sehingga bisa mempertahankan awet muda. Ada orang mengupayakan sedemikian rupa awet muda dengan cara memberi mukanya itu buah-buahan, tahu ya? Ada semangka, pernah tahu ya? Tomat, ya. Harusnya itu di blender ya. Segala jenis jus itu diraukan ya. Jadi awet muda itu ya. Diraukan itu apa ya? Untuk cuci muka begitu loh ya. Jadi awet muda. Tetapi sebenarnya kalau kita hidup penuh dengan sukacita itu tetap awet muda. Amin Bapak Ibu, tetap berseri-seri. Itu sebabnya belajar di dalam Yesus janji itu terjadi. Karena apa? Sukacita sejati hanya di dalam Kristus. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa apa? Di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita kalau kita berbeban berat, letih, lesu, lelah? Paskah ini mengingatkan kita supaya kita ini selalu hidup di dalam Tuhan, bersukacita, mengalami kuasa kebangkitannya, sehingga dimanapun kita berada, hati kita selalu bergembira, bersukacita, memancarkan wajah Kristus di wajahnya. Ada seorang pendeta ini di Denpasar ya kalau nggak salah, dari gereja besar GBI Rock pusat maksudnya. Beliau turun dari mimbar, tiba-tiba jemaatnya nyeletuk, Bapak kok seperti malaikat ya? Kenapa? Wajahnya itu berseri-seri, bersinar,
Padahal usianya sudah senior, sudah kepala 7 mungkin. Tapi wajahnya itu berseri-seri. Kenapa? Karena dari dalam hatinya mengalir aliran air kehidupan. Ya, amin. Jadi kalau mau terus wajahnya seperti malaikat, layani Tuhan dengan sukacita. Amin. Melayani tidak harus di mimbar, tapi dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, kita melakukan dengan sukacita, dengan segenap hati, melakukan apa yang terbaik. Maka wajah kita pasti berseri-seri. Amin. Ya. Minggu ini keluar dari gereja itu wajahnya seperti malaikat semua. Amin. Ya. Senin di kerjaan, ya, itu malaikat, tapi jenisnya yang lain. Ya. Malaikat pencabut nyawa. Ya. Jadi bawa parang begitu, marahi orang banyak. Ya. Hai, 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 hai. Ya. Haleluya. Paskah itu mengingatkan kita supaya cintanya Tuhan terus mengalir dalam hidup kita, semakin mengasihi, makin mengasihi. Amin. Amin. Mengalami kuasa kebangkitannya mau? Amin. Lambaikan tangan dan bersukacita. Mari lambaikan tangan bersama dan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kita tahu bahwa Allah sudah menyerahkan dirinya menjadi manusia untuk tebusan dosa kita, dan dia mati di kayu salib untuk menjanjikan hutang dosa kita lunas dibayar. Hutang dosa ya. Kalau hutang uang dibayar sendiri ya. Hutang dosa ya. Tanggung jawab kita. Tapi sesungguhnya Kristus telah menebus dosa kita dan memberikan pengharapan yang pasti. Apa itu pengharapan yang tadi kita baca? Pengharapan untuk hidup. Terus pengharapan untuk apa? Bersukacita. Pengharapan untuk apa lagi? Satu lagi pengharapan untuk, kok blank ya ini, hang. Ya gak apa-apa, sudah selesai ini. Pengharapan itu jangan pernah hilang dalam hidup kita. Karena kita tahu hanya Yesus yang memberikan pengharapan yang pasti. Amin. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka kebaikannya, kemuliaannya akan terus kita alami setiap hari. Dekat padamu, itu rinduku. Terima kasih Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku.
setiap kata kau menunggu, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
Biarlah kami selalu mengharapkan Engkau, memandang wajah-Mu Tuhan, yang mengasihi kami. Kebaikan-Mu tak pernah berhenti nyata dalam hidup kami. Kami ada saat ini karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti, yang tak pernah habis mengalir, memenuhi hati kami. Kami bersyukur kebaikan-Mu, kami bersyukur lewat nyanyian kami. Kami menyembah, memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Engkau telah bangkit, memberi kekuatan yang baru, menyatakan anugerah yang berlimpah, kuasa yang tak terbatas di dalam hidup kami. Sebab yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Anugerah-Mu sampai hari ini nyata. Kami berterima kasih Tuhan, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh segenap hati katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri tepuk tangan bagi Allah yang setia. Allah kami setia, haleluya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, haleluya.
kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu dari hari lepas hari, untuk kami boleh dibangkitkan bersama dengan Engkau, menjalani kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu tertanam di dalam hati kami berjalan dalam jalannya Tuhan, sehingga kemenangan itu tetap terjadi, pasti terjadi, dan kami alami hari demi hari. Terima kasih, kami menang atas segala sakit penyakit, kebutuhan kami, pergumulan kami, sebab kami tahu pertolongan kami datangnya dari Yesus Tuhan kami. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas pelayanan Bapak Nathanael Kristanto. Kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Apakah pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh iya, Saudara Lena Dismawati Singgal, selamat datang Mbak. Boleh sebelah kanan kirinya kita beri salam selamat datang untuk Mbak Lena di tempat ini. Kami mengharap kehadiran Mbak Lena di minggu depan. Kita akan memberikan persembahan, boleh disiapkan dulu. Nanti Ibu Krisma akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan, jika kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, semuanya hanya oleh kasih karunia-Mu Bapak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk terus berharap hanya kepadamu Yesus. Terima kasih jika sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menyaksikan video info. Shalom, bertemu lagi dengan saya Kevin. Tiba saatnya kita menyaksikan info pekan ini. Info pertama dimulai dari ibadah Paskah Sekota Salatiga yang diadakan oleh BKGS Salatiga pada hari Minggu 9 April 2023 jam 3 sore bertempat di lapangan Pancasila. Ibadah Victorious Youth akan diadakan hari ini setelah ibadah raya selesai. Selanjutnya, saya mengajak keluarga untuk kembali aktif mengadakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga dapat diadakan secara gabungan bersama teman, saudara, ataupun tetangga terdekat. Apabila Anda memerlukan pendampingan untuk mengadakan mesbah keluarga, dapat menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Selanjutnya akan diadakan ibadah doa puasa wanita Bethel Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 April 2023 pukul 5 sore di gereja. Kami menghimbau untuk seluruh wanita melakukan ibadah puasa dimulai dari hari Kamis setelah jam makan malam dan berbuka minimal keesokan harinya ketika jam makan siang. Namun apabila kuat lebih daripada itu, ibadah akan disertai berbuka bersama dan perjamuan kudus pada pukul 5 sore. Apabila Anda rindu melakukan doa puasa, pokok doa akan diberikan oleh Ibu Sari setelah ibadah. Info selanjutnya, doa persiapan ibadah raya akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 11 sampai jam 12 siang di gereja. Selanjutnya, persembahan renovasi gereja dengan saldo renovasi per 26 Februari 2023 sebesar Rp2.284.961.000 masih dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan renovasi untuk kelanjutan tahap ketiga dan tahap keempat. Tahap selanjutnya adalah untuk membangun lobi gereja dan renovasi ruang sekolah minggu dengan perkiraan budget sebesar Rp70 juta. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk membantu budget kegiatan Paskah dan Natal 2023, kita akan menabung per keluarga tiap bulan agar tidak memberatkan. Adapun setiap keluarga dianjurkan untuk menabung minimal Rp5.000 per orang.
Bila dalam keluarga berjumlah 4 orang, maka jumlah tabungan per bulan minimal adalah 20.000. Jumlah yang ditabung bisa bervariasi setiap bulan tergantung berkat Tuhan yang diterima. Kartu tabungan Natal akan dibagikan oleh Ibu Krisma dan Ibu Atik setiap minggu keempat dan bisa diisi dan dikembalikan di minggu selanjutnya. Untuk pelaporan keuangan tabungan kegiatan gereja akan dilaporkan di grup WA setiap minggu keempat di bulan berikutnya. Gereja kita akan merencanakan rekreasi keluarga pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Dolan bareng band gayang keluarga besar GBI Ebenezer Goes to Gunung Kidul. Di antaranya adalah Pantai Mesra, Pantai Kukup, dan Pantai Muluk dengan biaya sebesar 120.000 per orang. Biaya sudah termasuk armada bus pariwisata, snack pagi, harga tiket masuk, dan pendaftaran dapat dilakukan kepada Bapak Nanang dan Bapak Jeffrey. Bagi yang ingin mengikuti acara tersebut, bisa mulai menabung secara pribadi agar tidak memberatkan. Selamat hari Minggu, jangan lupa ikut piknik ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Denny Kristianto pada tanggal 3 April, Gracio Joshua Putra Adam Hardani pada tanggal 6 April, Kaleb Krisna Sanggalangi pada tanggal 7 April, Ibu Krismawani Dwi Wono pada tanggal 8 April, Bapak Moses Regita Rengga pada tanggal 8 April, Devin Madalena Sidabutar pada tanggal 9 April. Mazmur 20 ayat 4 mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2023 adalah tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama bangkit berdiri. Bapak Haryanto. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami sebagai orang yang berdosa, Engkau telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Bahkan Tuhan, Engkau bangkit menyediakan tempat bagi kami. Sungguh bahwa iman percaya kami akan Tuhan tidak sia-sia, karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan hidup kami adalah naungan Tuhan, baik hidup saat ini maupun yang akan datang, bahwa ada pengharapan dalam Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah iman percaya kami akan Tuhan semakin bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan, tak tergoyahkan oleh keadaan situasi yang ada. Meskipun yang kami alami berat, namun bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu melakukan itu semuanya. Dan kiranya berkat dan kasih Tuhan terus Engkau limpahkan bagi segenap umat-Mu, untuk kami melangkah dalam iman mempercaya kepada Engkau Bapa. Dan kami berdoa akan setiap pergumulan kami, akan setiap kerinduan kami, akan setiap beban hidup kami. Kami percaya bahwa Allah mengasihi kami dan Allah menolong dalam hidup kami. Dan kiranya berkat Tuhan terus mengalir bagi setiap umat-Mu, bahkan yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang lemah, mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam persekutuan kami pagi hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan terus Engkau limpahkan buat hamba-hambamu. Engkau tambah-tambahkan hikmat, kemampuan dan pengurapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa Bapa untuk pagi hari ini, untuk bangsa dan kota kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan kota kami. Limpahkan damai sejahtera, limpahkan keamanan, ketertiban untuk bangsa dan kota kami Bapa. Bahkan beliau-beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan, kiranya Allah memampukan buat beliau dalam menjalankan segenap tugas yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami serahkan untuk kelanjutan pelayanan gereja di tempat ini. Biarlah boleh berdampak bagi lingkungan kami, bagi sekitar gerejamu Bapak, bahkan bagi setiap umatmu yang bernaung, berlindung, beribadah, tinggal dalam gerejamu, boleh mendapatkan sesuatu hal yang senantiasa baru yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan, dan kami hanya bisa berserah, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Paskah pada pagi hari ini. Tuhan kembali terus mengingatkan bahwa Engkau sudah mati, bangkit, mengalahkan maut. Dan setiap kami pun bangkit bersama Engkau. Hari ini kami dikuatkan, diteguhkan. Dan kami tahu hari-hari ke depan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Apapun yang ada di hadapan kami tahu Tuhan beserta kami. Engkau sudah bangkit, mengalahkan maut. Demikian juga kami percaya janji-Mu sudah dinyatakan bagi kami. Biarlah sebentar kami boleh pulang dengan membawa kemenangan, berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan duduk dulu Bapak Saudara kasih Tuhan.